Sebagai bos dari 8 kekosongan ini, dia menjadi semakin bingung. Tetapi dia juga tidak berani bertindak gegabah. Dilihat dari berita saat ini, Feng Tianxing tidak sederhana, bisa muncul di banyak tempat di mana kehampaan telah jatuh, dan itu memiliki banyak efek. Inilah yang harus dia berhati-hati. Kitua, beritahu mereka untuk berhati-hati, jangan mengekspos posisimu dengan mudah baru-baru ini. Aku tidak percaya Feng Tianxing bisa duduk diam. Tidak peduli apa yang kita lawan, kekosongan kita harus memiliki keunggulan absolut. Perintah ini jelas tidak memuaskan Laoki. Dia hanya ingin membunuh Feng Tianxing, pelakunya, agar reputasinya tetap terjaga. Dikejar oleh setan seperti anjing liar, dia hanya bisa melarikan diri di bawah perlindungan teman-temannya. Pengalaman ini selalu memberitahunya bahwa dia sia-sia. Perasaan ini menghantam hatiku, membuat Laoki sangat tidak nyaman. Setelah menyampaikan perintah ke Void lainnya, Laoki kembali ke tempat persembunyiannya dan berpikir keras. Sekarang kakak tertua tidak memimpin dalam menyerang, dan kekuatannya sendiri tidak cukup baik untuk menyerang pasukan Feng Tianxing secara langsung. Satu-satunya cara untuk mematahkannya adalah dengan menyelinap menyerang dan merencanakan. Padatkan boneka itu, lalu kendalikan boneka itu untuk bergegas turun, mengamati kemah Feng Tianxing dari kejauhan, dan tiba-tiba berpikir. Meskipun kampnya rapat dan rapi, mengapa Anda merasa ada kekurangan di dalamnya? Dan itu adalah cacat yang langsung masuk ke kamp. Penemuan ini membuat hati Laoki gatal, dan dia ingin segera bergegas maju. Terlepas dari apakah ini adalah cacat yang sengaja ditinggalkan oleh Feng Tianxing, dia ingin bergegas maju. Yang terbaik adalah berdiri di depan Feng Tianxing, menginjak-injaknya di bawah kakinya dan mempermalukannya, lalu melarikan diri dari pasukan iblis dan pergi. Hanya dengan memikirkannya, Laoki tidak tahan lagi. Tapi dia tetap tidak memilih untuk melakukannya. Pembunuhan itu membutuhkan beberapa persiapan, setidaknya untuk memungkinkan diri memadatkan boneka yang cukup kuat. Laoki meninggalkan boneka di sini untuk memeriksanya setiap hari, sementara dewanya berada di gunung mendengarkan kakak laki-lakinya dan analisis mereka. Mengenai masalah kamp, U200B, U200B mereka bahkan tidak memiliki ide untuk menyerang Feng Tianxing. Secara alami, tidak ada cara untuk mengungkit kekurangan di kamp. Laoki menjilati lukanya, siap menyerang lagi kapan saja untuk membunuh Feng Tianxing. Tapi saat ini di kamp besar, Feng Tianxing juga cukup memusingkan. Sekarang ada 7 kekosongan, dan yang terakhir masih hilang. Tempat-tempat terdekat telah digeledah secara diam-diam, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Ini menempatkan Feng Tianxing ke dalam situasi yang sangat memalukan. Ayo serang. Lokasi Void terakhir tidak pasti, dan dia harus menyembunyikan kekuatannya untuk mencegah Void melebih-lebihkannya, agar tidak terlibat dalam pengepungan putaran kedua. Jadi dia hanya bisa menunggu Void terakhir untuk muncul. Tapi tidak masalah menunggu seperti ini. Jika saya ingin membuat nama untuk diri saya sendiri dalam pertempuran terakhir, saya setidaknya harus mendapatkan reputasi yang sangat tinggi di antara para iblis dan mengambil kehormatan yang saya tinggalkan di pertempuran terakhir. Dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa keluhan di kamp. Meskipun mereka mengeluh bahwa waktu untuk menyerang belum tiba, mereka tidak mengeluh tentang menghadapi kekosongan. Ini masih merupakan sinyal yang sangat buruk. Jika Anda menunda terlalu lama, itu berarti ketenaran Anda akan semakin berkurang setelah Anda menang. Pada saat ini, Feng Tianxing mengerutkan kening dan memikirkan peta itu. Dalam waktu singkat, Borwi memasuki kemah, memberi hormat lebih dulu, lalu datang ke sisi Feng Tianxing. Tianxing, Nan Munwo berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilihat, aku tidak tahu. Saat ini hanya ada 2 orang di kamp, U200B, U200B di alamat Borwi agak biasa saja, dan Feng Tianxing tidak peduli. Biarkan dia masuk, sudah hampir 10 hari, mereka tidak bisa menahannya lagi. Disepakati bahwa setelah perang berakhir, keluarga Nanmu akan diberikan hadiah dan hadiah yang cukup. Tetapi sekarang bagus, perang belum memasuki langkah selanjutnya. Dan Nan Munwo dapat disalahkan jika dia tidak terburu-buru. Saat Nan Munwo memasuki kemah, dia pertama kali memberi hormat pada Feng Tian dengan hormat, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya. Laksamana Feng telah mengirim orang untuk menanyakan tentang berita selama beberapa hari terakhir. Jika saya tidak salah, Laksamana Feng ingin mengetahui lokasi dari 8 lubang, dan kemudian menangkap semuanya sekaligus. Feng Tianxing mengangguk setuju, dan menutup kemah dengan santai, sebelum melanjutkan. Kamu benar. Aku kehilangan 1 juta orang dalam pertempuran terakhir, dan sekarang aku harus kembali ke lapangan. Hanya saja aku belum bisa menemukan posisi kekosongan ke-8. Mendengar Feng Tianxing menceritakan semua beritanya seperti ini, Borwi di samping mau tidak mau mengingatkannya melalui transmisi suara. Tianxing, apakah orang ini dapat dipercaya? Informasi yang begitu penting, Feng Tianxing juga kembali melalui transmisi suara. Mempekerjakan orang tidak mencurigakan, dan mencurigai orang tidak perlu. Ini adalah kebenaran abadi. Dan ada satu hal lagi, sebenarnya informasi yang saya ungkapkan tidak begitu akurat. Ini adalah konsep yang sangat kabur, dan tidak peduli jika dia tahu itu. Namnuo, yang masih berpikir saat ini,
tidak tahu bahwa dia baru saja melewati pertigaan jalan. Apakah dia bisa menegur? Setelah berpikir sejenak, Namino mengatakan ini. Laksamana Feng, saya sebenarnya sedikit khawatir. Jika pengepungan berlanjut, 7 rongga yang telah menguasai posisi mereka akan berubah. Feng Tianxing sedikit mengernyit. Oh, mari kita bicarakan. Namino menganalisis. Tentara kami berangkat untuk berhadapan di sini. Meskipun ada banyak tantangan setiap hari, ini tidak dapat mengubah fakta bahwa tidak ada perang. Tidak peduli apakah kekosongan itu untuk memancing Anda berperang, atau membagi pasukan untuk mengepung, atau meminta untuk bala bantuan, kami akan bertindak secara terpisah. Kapan ketika tentara Chu mendesak ke depan, mereka memukul tumit kehampaan Achilles, dan mereka tidak punya pilihan selain berkumpul. Jika terus ditunda, saya khawatir Void punya rencana lain. Feng Tianxing mengangguk setuju, lalu bertanya. Tidak sulit untuk melingkari 7 kekosongan ini, tapi setidaknya saya perlu tahu di mana kekosongan ke-8 disembunyikan. Apakah Anda punya saran bagus? Sebelum kata-kata itu selesai, seorang prajurit iblis bergegas masuk ke dalam tenda. Laksamana Feng, kamu benar-benar luar biasa. Kami benar-benar menemukan jejak yang ditinggalkan oleh aktivitas kekosongan di tempat yang kamu sebutkan, dan lokasi kekosongan ke-8 juga telah diklarifikasi. Kemunculan tentara iblis yang tiba-tiba membuat Nan Munwo sedikit terkejut, dan dia menundukkan kepalanya untuk berspekulasi secara diam-diam. Di bawah premis bahwa Feng Tianxing telah mengirim orang untuk menyelidiki, mengapa dia harus bertanya pada dirinya sendiri lokasi kekosongan ke-8? Mungkinkah dia sedang menguji dirinya sendiri? Memikirkannya dengan hati-hati, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Bagaimana mungkin Feng Tianxing tidak memikirkan hal-hal yang dapat dia pikirkan? Saat prajurit iblis itu berbicara, Namino menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Feng Tianxing memiliki beberapa kecurigaan di pagi hari, jadi dia mengirim seseorang untuk menyelidiki. Dan ini bukan hanya satu, tetapi beberapa. Melihat prajurit iblis itu hendak mengungkap lokasi kekosongan ke-8, Feng Tianxing masih mengangkat tangannya. Tunggu sebentar, Namino, kamu hanya ingin mengatakan sesuatu. Mari kita coba untuk melihat apakah posisi kekosongan ke-8 sesuai dengan tebakanmu.